Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada siang hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa doa sebelum belajar dan juga membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wariyuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, cukup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada semester ini di kelas 8 di MTS ini ya, ketemu dengan Bapak pada mata pelajaran fikih. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan pembelajaran pada hari ini kan pertemuan pertama, marilah kita perkenalan dulu ya, biar kalau nggak kenal kan nggak sayang ya, ya gitu. Jadi anak-anak juga tahu latar belakang Bapak dan Bapak juga mengenal anak-anak. Oke. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Rifai. Bapak berasal dari Gunung Duk, Blurjo, Gunung Karanganyar. Itu alamat rumah Bapak. Oke, itu cukup ya. Cukup nama dan alamat. Mungkin kalau latar belakang pendidikan, Bapak insya Allah akan menjadi sarjana pendidikan lulusan UIN Raden Mas Said gitu. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen ya. Untuk nama-nama ini ada sekitar saya harap meskipun kita daring, yang ada di absen yang bapak-bapak sekitar 20 berapa ya? 25 anak, tetap harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi melalui video ini Bapak harap tetap menyimak ya, menyimak apa yang Bapak jelaskan pada materi berikut ini. Oke, lanjut. Kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu mengenai materi fikih tentang bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Oke, kita lanjut simak ya. Oke, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodako yang berarti memberikan, sedangkan menurut istilah sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Oke, jadi ya anak-anak, sedekah ini adalah suatu kegiatan memberikan kita kepada orang lain dengan harapan, dengan niat untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Oke, selanjutnya hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah atau sesuatu yang dianjurkan. Jadi namun ya dalam kondisi tertentu itu sedekah bisa menjadi wajib maupun bisa menjadi haram. Kenapa bisa menjadi wajib? Ketika kita mendapati saudara kita mendapat kesusahan, kita itu kadang-kala kalau kita nggak membantu dia akan terancam jiwanya dan lain sebagainya, terancam kehidupannya. Jadi kita wajib membantu sesama saudara kita gitu. Oke, selanjutnya hadisnya juga ada ya di slide yang Bapak tampilkan itu. Oke, lanjut saja. Kemudian kita akan membahas tentang syarat dan rukun sedekah. Oke, rukun dan syaratnya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang memberi. Tentu kalau ada sedekah itu ada orang yang memberikan ya. Dan orang yang memberi itu harus benar-benar hartanya sendiri ya, bukan pinjaman gitu. Oke. Selanjutnya adalah orang yang diberi. Jadi ada orang yang diberi sedekah, ada orang yang memberi dan ada orang yang diberi. Oke. Paham ya anak-anak? Sampai sini. Selanjutnya itu adalah
akad atau ijab kabul. Ijab kabul itu bukan hanya di pernikahan ya, di sedekah itu juga ada ijab dan kabul, adalah kayak semacam kesepakatan atas pemberian. Jadi misal kayak dari si yang ngasih itu saya kasih ini, terus yang menerima oke saya terima, kesepakatan gitu. Oke. Terus ada barang yang diberikan. Iya dong, harus ada barang yang diberikan. Masa nggak ada yang barang diberikan nanti ngasihnya apa tangan kosong ya? Nggak gitu. Oke. Selanjutnya. Oke, manfaat sedekah. Oke, anak-anak. Manfaat sedekah itu sangatlah banyak, namun di slide yang Bapak tampilkan hanya beberapa ya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Tentu kalau anak-anak itu kan kalau misal salah satu dari kalian saling mengasihi sedekah. Oke, saya sedekah permen. Oke, saya sedekah kan uang jajan saya. Ya udah, kalian nanti pasti saling sayang terhadap teman satu sama lain gitu. Oke. Selanjutnya adalah sebagai menyembuhkan penyakit hati kayak sombong, terus kayak dengki, terus kayak egonya itu loh, egois. Aku nggak mau Pak sedekah gitu. Jadi sedekah ini kan manfaatnya buat mengurangi sifat jelek itu. Oke. Selanjutnya, oh, udah lanjut ya ke ketentuan hibah. Oke. Oke, anak-anak, semoga tetap fokus ya, karena kita masih ada tiga subbab pembahasan. Yang pertama dari sedekah, yang kedua hibah, yang ketiga nanti hadiah. Oke, tentu banyak yang menerima hadiah kan, udah sering gitu. Yang pertama, yang selanjutnya adalah hibah. Oke, anak-anak, hibah itu berasal dari bahasa Arab, juga mempunyai arti pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah itu adalah pemberian sesuatu yang dilakukan seorang ketika masih hidup kepada seorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan mengharapkan pujian atau mengharapkan apapun, yaitu yang diharapkan hanya cuma ridha Allah gitu. Diingat-ingat, kita harus mengharapkan apapun itu hanya ridha Allah gitu. Kalau dikasih orang lain itu hanya sebuah anggap aja ya bonus ya anak-anak. Oke. Selanjutnya itu hukum dan dalil hibah. Hukum masalah hibah itu adalah mubah ya anak-anak, mubah. Kemudian sebagian ulama mengatakan hibah itu juga hukumnya sunnah gitu. Hibah dimakruhkan apabila tujuannya riak, hanya untuk pengen dipuji orang lain. Itu jangan sampai kayak gitu kita untuk menghibahkan gitu ya. Selanjutnya syarat dan rukun hibah. Jadi syarat dan rukun hibah itu ada antara lain, ada orang yang memberi hibah atau wahib, ya, disebut wahib. Kemudian B, ada orang yang menerima hibah, disebut mauhub lahu. Dan C, ada barang yang dihibahkan namanya mauhub, eh, istilahnya mauhub. Kemudian ada akad dan atau ijab dan qabul, ada serah terimanya ya. Seperti itu untuk syarat dan rukun hibah. Selanjutnya macam-macam hibah, ada hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang itu seperti contoh kita menghibahkan pulpen, kita menghibahkan buku kepada teman kita, itu contoh barang hibah barang. Kemudian hibah manfaat, kita memberikan hibah manfaat, kita membantu orang lain, intinya itu hibah ini memberikan kebermanfaatan. Ada hibah barang, kita menghibahkan pulpen kepada teman kita, itu akan memberikan bermanfaatan, dapat digunakannya untuk belajar. Kita menghibahkan sepatu kepada teman, kepada siapapun, itu akan memberikan kebermanfaatan bagi dia gitu. Kita menghibahkan, yang penting syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selanjutnya, oh, udah kita ke subbab ketiga ya anak-anak, ketentuan hadiah. Oke, pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seorang dengan maksud untuk memuliakan ya, memberikan penghargaan atas suatu prestasi. Wih, prestasi. Oke, kalau anak-anak punya prestasi tentu akan dikasih hadiah ya kepada ibu bapak, keluarga, ataupun yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah itu sunnah ya, diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada syubhat atau haram. Oke, jadi kita itu ketika diberi hadiah ya ketika hadiahnya itu baik dan halal, dan itu berasal dari orang yang juga mempunyai latar belakang baik, ya udah kita insya Allah akan kita terima. Oke. Selanjutnya mengenai dalilnya itu ada di hadis riwayat Muslim ya, artinya sebagai berikut: penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan janganlah pula memukul orang Islam gitu ya. Selanjutnya mengenai syarat dan rukun hadiah. Sebenarnya syarat dan rukun hadiah ini tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun sedekah serta hibah tadi ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada orang yang memberikan hadiah, yaitu syaratnya adalah orang yang memiliki harta itu. Jadi bukan pinjaman kalau mau memberi hadiah. Kemudian ada orang yang diberi hadiah, syaratnya adalah orang yang berhak memiliki. Jadi yang diberi hadiah itu memang orang yang berhak memiliki gitu. Kemudian ada akad ijab kabul, ada serah terimanya gitu. Kemudian ada barang yang diberikan, dan barang ini ada aspek kebermanfaatannya, misal bisa dijual gitu. Selanjutnya
yaitu mengenai manfaat hadiah. Ada beberapa poin yang Bapak taruh di slide ini ya, yang A sampai F itu. Yang pertama itu menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. B. Mendorong seseorang agar lebih maju. C. Mendidik seseorang untuk menepati janji. D. Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. E. Menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Dan F. Senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Oke, jadi manfaat ini sangat banyak ya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, tentu menjadi pelajaran bagi Bapak dan anak-anak untuk selalu semangat memberikan hadiah. Misalnya di dalam kelas ini tuh ada orang yang berprestasi, misal menang lomba dan lain sebagainya. Teman-temannya itu boleh ngasih hadiah. Supaya apa ya? Supaya di kelas ini semakin kompak, satu sama lain saling menyayangi. Jadi memberikan hadiah itu. Oke. Dan ketika kita memberikan hadiah, kita tidak akan pernah berkurang karena itu akan memberikan apa ya, mempererat silaturahmi kita di dalam keluarga kelas ini ya, tentunya di kelas ini. Jadi bisa rekat untuk rasa kekeluargaannya. Jadi bisa ada orang yang raih prestasi apapun bisa dikasih hadiah gitu. Jadi ini manfaatnya nanti bisa ditiru ya, untuk jangan jangan apa ya, jangan lalu ketika kita tahu manfaatnya namun kita menjauhinya gitu. Jadi harus diterapkan kalau bisa ya. Selanjutnya ada sebuah video pendek ya mengenai motivasi ini, motivasi tentang sedekah. Coba kita putar. Nah, coba anak-anak tebak di sana itu ada apa aja di dalam video ini. Tentu ada gambar dan ada sebuah kalimat ya anak-anak. Nah, Bapak akan menjelaskan inti dari video ini. Ini adalah sebuah motivasi bagi kita semua untuk senang sedekah, senang membantu orang lain meskipun diri kita sendiri itu sebenarnya susah. Contohnya, misal ada orang yang kesulitan ekonomi ya, namun dia itu masih mau membantu orang lain yang kesusahan juga. Dia itu insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun karena apa? Karena dia sudah mau berkorban meskipun dia sulit, namun mau berkorban untuk membantu orang lain. Itu insya Allah Allah akan selalu mendampingi dan membantunya. Itu. Ini motivasi bagi kita semua ya anak-anak untuk senang tadi. 3 subbab tadi, materi tadi mengenai sedekah, hibah dan hadiah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan 3 tadi menjadi membuat sebab kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, sudah selesai materi siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya yang tadi, yang Bapak jelaskan tadi dilaksanakan. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih dalam kondisi pendidikan di masa pandemi, tolong selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, supaya tetap dalam kondisi fit dan dapat belajar dengan efektif dan efisien. Terima kasih dari Bapak, cukup sekian. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Apa yang sudah dipelajari hari ini di rumah sendiri-sendiri dipelajari lagi. Jadi pembelajaran fikih ini semoga dapat memberikan bekal untuk kehidupan kita masing-masing dan teruntuk untuk anak-anak bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Semoga bermanfaat gitu, dan juga jangan lupa tetap ilmu yang sudah Bapak sampaikan diterapkan dengan baik. Itu cukup sekian dari Bapak. Nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihim. Amin. Jadi Bapak cukup sekian, ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.